Halo brother, best friend forever. Berjumpa lagi bersama saya, Black Hawk Down. Tak usah ditanyakan lagi kenapa saya ada di sini. Ya, saya akan mengelalajokan sebuah film yang berjudul The Beekeeper. Dengan nama judulnya saja kalian sudah tidak asing dengan aktor-aktornya, terutama dunungan saya yaitu A.A. Johnson Statham. Film ini akan menceritakan seorang petani odeng atau bahasa Indonesianya lebah yang ingin hidup adem ayem. Namun ada orang-orang yang melakukan penipuan terhadap Nyonya Parker dan menghancurkan sarang lebahnya, sehingga Clay harus membasmi para tangkurat itu ke akar-akarnya. Untuk menemani lalungsa kalian, siapkan bubui sampe, cocol ku gula hidung, maknyos. Seorang mantan operasi dari organisasi yang kuat, film diawali dengan seseorang yang bernama Clay yang sedang membasmi sarang papanting atau tawon yang ada di gudang tetangganya yang bernama Nyonya Parker. Clay menyuruh Nyonya Parker untuk jangan masuk ke sana selama beberapa hari. Rupanya para kawanan papanting itu sudah membunuh lebah madunya si Clay karena tidak diperiksa dalam beberapa hari saja. Sehingga Nyonya Parker turut prihatin kepada Clay. Lalu Clay berterima kasih kepadanya karena sudah menerimanya dan semua lebah-lebahnya. Saat Clay akan pergi, Nyonya Parker ngeharewos kepada Clay untuk mengajaknya bebacakan nanti malam untuk membasmi pepanting yang suka nakal terhadap lebah-lebahnya, kemudian disetrum agar memberikan efek jerat terhadap kawanan tersebut. Dia bernama Granet, atau kita panggil saja Jarwo, yang merupakan seorang host di acara Badan Amal KW. Dia mendapatkan panggilan dari Nyonya Parker, di mana bacotannya melabui Nyonya Parker untuk mengikuti apa yang dia katakan. Karena tidak paham tentang komputer, komputernya dibuat error oleh mereka. Tiba-tiba uang yang ada di rekeningnya kosong karena masuk ke rekening Badan Amal KW si Jarwo. Dan asuransi dana pensiunnya ludes tak tersisa. Sungguh itu pasti membuat shock bagi Nyonya Parker. Perasaan sedih, keduhung, dan merasa bodoh dengan apa yang membuatnya terjerat oleh cungur si Jarwo. Malamnya, Clay mendatangi rumah Nyonya Parker karena cenah ada acara bebacakan. Dia juga membawa sebotol madu yang sudah ia panen tadi siang, merasa aneh dengan ruangan rumahnya yang gelap dan sepucuk pistol yang ada di lantai, beserta kehadiran sebut saja Santi yang tiba-tiba menangkap Clay. Di sana juga Clay turut berduka atas meninggalnya Nyonya Parker atau ibunya si Santi. There's a world where she committed suicide. Salah satu teman Santi di kepolisian menganggap kalau kemungkinan ibunya meninggal karena bunuh diri. Karena tidak percaya terhadap perkataan temannya itu, Santi menginterogasi Clay. "Nyieu naon bae maneh di mah urang? Keur naon? Nuju naon? Teu naon?" Dia hanya membawakan setoples madu dan hanya seseorang yang cuman memelihara lebah. Adam Clay? I don't have much to say. Usaha kecil-kecilan untuk beli motor CRF. Santi yang memiliki latar belakang seorang penegak hukum dan agen FBI seharusnya tidak bisa saja menuduh Clay yang melakukannya, meskipun waktu itu dia ada di rumah ibunya tersebut. Untuk mencari kepastian bahwa Clay merupakan seorang petani lebah, Santi pun mengecek ke peternakan lebahnya Clay dan memeriksa laptop neneknya, di mana ia terkejut ketika melihat uang yang ada di rekeningnya kosong, dan semakin pasti kalau ibunya telah bunuh diri akibat depresi karena tertipu oleh situs bohong-bohongan. Tak lama Clay dibawa oleh anggota polisi karena dinyatakan negatif dan tidak ditemukan sidik jari di bekas pistolnya. Atas sikapnya semalam, Santi meminta maaf kepada Clay karena terlalu menuduhnya, di mana Santi mengatakan alasan ibunya menyukai Clay karena dia seperti saudaranya Santi yang merupakan seorang prajurit marinir yang terbunuh beberapa tahun silam. Santi pun menjelaskan alasan ibunya bunuh diri. Seseorang mengosongkan rekeningnya yang merupakan seorang pendidik direktur Badan Amal untuk anak-anak. Mereka sudah beraksi selama 2 tahun. Organisasi mereka sulit untuk ditangkap. Meskipun dapat ditangkap, mereka akan sulit membuat dakwaan karena dompet mereka tebal untuk membeli hukum. Karena ada keperluan lain untuk merawat sarang lebahnya,
Tentu sarang lebah Clay bukan sarang biasa di mana ia sudah menyimpan alat canggih lalu menghubungi intelnya untuk meminta bantuan untuk melacak organisasi mereka. Meskipun organisasi mereka tersebar di mana-mana, tapi bagi seorang Clay itu bukan masalah yang besar. People. I'm gonna find out. Wow, Clay langsung datang ke tempat yang dituju di mana ia membawa 2 jerigen yang berisi air bensin dan secara terang-terangan kepada kedua pengawal bahwa Clay akan membakar perusahaan KW tersebut. Yeah, that's not happening, buddy. You're not going. Looking for the call center. Yeah, you're in Di dalam, Clay menghajar salah satu kru yang membuatnya emosi, kemudian menyuruh mereka semua untuk mengikuti perkataannya bahwa jangan lagi mencuri, menipu, atau membohongi apalagi dari orang rentan atau yang sudah nini-nini. Di saat membanyurkan air bensin itulah muncul si Jarwo dan para pengawalnya yang melarang Clay melakukan ini. Tetapi kemudian Clay menyambungkan kabel granat ke alat telepon. Jika berdering akan memicu percikan api sehingga atas hancurnya gedung senilai jutaan dolar, Jarwo menghubungi bosnya, sebut saja Kamra, yang mendapatkan berita kalau gedung yang didirikan senilai 271 triliun lebih telah hangus terbakar dan menyisakan 4 mayat. Karena kesal, Kamra pun mengumpulkan para tukang pukul untuk menghabisi seorang Clay. Kebakaran di gedung itu pun memicu kedatangan anggota polisi dan FBI. Walaupun mereka melihat semuanya, tapi mereka menolak untuk bicara dan tutup mulut. Bahkan ketika Santi bertanya kepada orang ini pun tidak dapat jawaban sama sekali. Oh, so you like fires? Sementara itu, orang-orang suruhannya si Kamra melihat Clay dari kejauhan yang baru pergi dari peternakan lebahnya, di mana mereka menembaki sarang-sarang lebahnya Clay sampai pebalatak. Wow, tidak tahukah kalian berurusan dengan siapa? Lebah tak bersayap telah kalian ganggu. Satu kesalahan kecil yang telah kalian lakukan, maka suatu kesalahan besar akan terjadi. Dengan gaya berlaga jago mereka mendatangi gudangnya Clay dan inilah yang terjadi. Ya, dengan gaya susulumputan Clay menghabisi mereka satu persatu, sedangkan si Jarwo ketakutan, cengengesan layaknya anak kecil akan disunat dan mematahkan jarinya ke mesin pemotong. Jajang memberitahu Santi kalau rumahnya juga terbakar. Di sana menemukan tanda pengenal nama perusahaan yang barusan Clay ledakan, sehingga besar kemungkinan Santi menganggap ini adalah ulah si peternak lebah. Kembali ke si Jarwo yang sambil cengengesan menelpon bosnya. Tak lama kemudian muncul si Clay dan mengikat tubuhnya dengan tali yang sudah dipasangkan ke mobil. I'm about to show you. Setelah tahu orangnya, Clay akan memberikan pertunjukan yang besar dan beradrenalin. Berita Clay yang membunuh 7 pria bersenjata langsung terdengar kepada Wallace, di mana Kamra sudah mengganggu seorang peternak lebah. Dengan polongonya, dia mengatakan apa pentingnya, dia hanya memelihara lebah. Khawatir dengan si Kamra, Wallace meminta bantuan kepada Janet untuk menghabisi Clay. Clay sendiri sedang mengisi BBM mobilnya yang ketika masuk dan melihat botol madunya, tiba-tiba muncul pemain bayaran dan memberondong mobilnya. Wanita tidak lemah lembut dan teregas ini memberondong polisi yang baru datang dan melakukan perkelahian dengan Clay. Tak ambil pusing dengan peluru yang wanita itu tembakan, Clay melemparkan botol madu ke kepala wanita sampai oleng. Mengetahui suruhan si Janet tidak berhasil, Wallace mengumpulkan tim operator mantan tim khusus 6 grup Delta
di mana Wallace mengatakan kalau tampaknya seorang pensiunan peternak lebah telah keluar dari program. Jika mereka satu ruangan, dia akan membunuh mereka, namun jika jumlah mereka yang cukup, kemungkinan mereka bisa membunuhnya sebelum dia mencapai tujuannya. Until they die. He's basically one of us. Sementara Clay tiba di markas rahasianya sebagai anggota rahasia organisasi Odeng. Tentu saja watermarknya pasti gambar lebah. Dengan sebuah komputer dia melacak sinyal target musuhnya dan mengambil peralatan seperti krim penyelam dan perlengkapan lainnya jika saat waktunya digunakan. Dia sebut saja Sopo yang sedang melakukan siaran tipu-tipu dengan situs ilegal agar rekening orang-orang terbajak. Tak berselang lama para anggota FBI datang untuk mengamankan tempat tersebut, namun mereka dicegah oleh orang-orang suruhannya Wallace. Tak diduga Clay ada di sana. Awalnya Clay tak ingin melukai mereka, namun apa daya, maka inilah yang dia lakukan. Melihat foto sama yang ada di hadapannya, salah satu orang di sana dihajar oleh Clay dan memberontak di tempat tersebut. Setelah rekan-rekannya tewas di tangan Clay, kini hanya tinggal mereka berdua yang berhadapan. Tentu pergelutan tersebut dimenangkan oleh Clay. Dirasa akan banyak anggota FBI yang masuk, Clay memasang jebakan untuk mereka. Sebenarnya Clay tidak ingin bermaksud menghajar mereka, namun karena sudah terlanjur mereka ingin menangkap dia, terpaksa harus melakukan itu. As an educator, Mom. Dedicatable. Setelah mendapatkan informasi dari Sopo, lalu tak sengaja berhadapan dengan si Jajang. Namun karena tidak ada urusan dan tujuannya hanya ingin membasmi pendiri situs abal-abal dan para antek-anteknya, Clay pun segera pergi dari sana. Saat makan bersama itulah Wallace meminta Kamra untuk berbicara berdua, yang karena tahu orang-orang suruhan Wallace dianggap yang terbaik kalah oleh si Clay. Tentu itu panik untuk si Wallace itu sendiri, sedangkan si Kamra dia malah elengeh-elengeh tidak tahu kalau saat ini dia berhadapan dengan siapa. Kalau tahu mungkin sudah mecer di celana dan ngurucut cai panon. Di sana juga Wallace meminta Kamra untuk menghubungi ibunya. Dia sebut saja si ibu, seorang presiden yang sedang menyambut tamu-tamu istimewanya. Thank you so much for coming all this way. Only Dia sebut saja si kaki besi yang disewa untuk melindungi mereka. Dia juga pernah membunuh pembunuh bayaran sampai kehilangan kakinya. Para anggota FBI melakukan keamanan untuk mengantisipasi adanya penyusup di setiap sudut. Di saat bersamaan Clay yang menyusup melewati got berhasil naik ke salah satu kendaraan mobil yang membawa paket dan melakukan penyamaran ketika ada salah satu penjaga yang sempat mengetahuinya. Bersembunyi di belakang halaman untuk mengganti penampilannya agar lebih maco, cool, dan bisa masuk ke dalam. Saat ada orang tua atau yang lebih dewasa dari kita, seharusnya jaga adab, etika, sopan santun. Jangan seperti Kamra yang polongo ini yang tidak tahu sopan santun. Kericuhan terjadi di luar ketika Santi mengetahui ada Clay, langsung menghubungi para tim keamanan FBI untuk bergerak. Dan si kaki besi juga pun langsung menghubungi timnya. Bukan Clay si peternak odeng namanya kalau mudah ditangkap. Dia juga sudah memiliki rencana lain, seperti terlihat yang ada di tangannya adalah benda atau tombol untuk meledakkan bom, sehingga inilah yang terjadi. Semua orang kepanikan di mana Clay menyuruh tenang kepada anggota FBI yang bukan tujuan utamanya dan menyandra salah satu anggota untuk masuk ke dalam lalu menghajar anggota si kaki besi. Jauh dari sifat ibunya yang menginginkan dunia menjadi lebih baik, Kamra melanggar aturan agar dia bisa memenangkan ibunya sebagai caleg. Tentu si ibu panik, sangat panik, karena yang akan menghabisi mereka adalah seorang peternak lebah yang terbangun dari sarangnya.
Sementara Clay masih berjibaku dengan para keamanan, sesampainya di atas Clay berhadapan lagi dengan si kaki besi dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Sempat tertusuk di bagian perut yang membuatnya kesakitan, namun kesakitan itu tak seberapa. Kemudian Clay menojer kaki besinya yang membuatnya tipalitek lalu... Teregesnya si Kamra tiba-tiba menembak wakil direktur sampai ngegoledag. Tak lama kemudian Clay hadir setelah mendobrak pintu dengan sebuah granat, disusul Santi dan Jajang yang mencoba menghentikan dia. Di sana Clay berkata kepada Santi, "Apa kau bekerja dengan hukum atau keadilan hak asasi manusia?" Di mana Clay juga membalaskan dendam atas apa yang terjadi kepada ibunya. Saat Kamra ingin menembak ibunya sendiri, tiba-tiba Bye, Mom. Clay langsung melompat melewati kaca. Si ibu menangisi putranya. Sebengal apapun anak, sebangka warahnya anak, sengelunjak-lunjaknya seorang anak, seorang ibu tetap adalah ibu yang melahirkannya dan akan merasa sedih ketika anaknya kesakitan. Tampaknya pembalasan Santi terbalaskan oleh Clay, di mana Clay dibiarkan pergi olehnya. Goodbye, Adam Clay. Kemudian Clay mengambil perlengkapannya yang sudah ia siapkan. Tahu bagaimana caranya masuk ke dalam markas musuh, dia juga harus tahu bagaimana caranya bisa keluar, lolos tanpa ketahuan. Tamat. Pelajaran dari sini adalah hati-hati menggunakan teknologi, waspadalah jangan sampai tertipu oleh situs ilegal. Saya Black Hawk Down selaku pemimpin agensi Kebon Babadotan mengucapkan bye, terima kasus.